Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fialah Divina Fajri dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ilham Rizikrullah, yang mana apabila terjadi di pembekakan, letaknya distal dari linea pectinia dan diliputi oleh kulit biasa di dalam jaringan di bawah epitel anus yang berupa benjolan karena dilatasi vena hemorrhoidalis. Ada tiga bentuk yang sering dijumpai. Yang pertama, bentuk hemoroid biasa tapi letaknya distal linea pectinia. Kedua, bentuk trombosis atau benjolan hemoroid yang terjepit. Ketiga, bentuk skin text. Biasanya benjolan ini keluar dari anus kalau penderita disuruh mengedan, katakan. Tapi dapat dimasukkan kembali dengan cara menekan benjolan dengan jari, seperti infeksi, abses perianal atau koreng. Ini harus dibedakan dengan hemoroid eksternal yang prolaps dan terjepit. Jadi ada klasifikasi derajat hemoroid. Yang pertama, derajat hemoroid plus prolaps atau keluar dari dubur, itu negatif dalam kurung. Derajat kedua, prolaps waktu mengejan, tekan. Waktu mengejan yang masuk lagi secara spontan. Ketiga, prolaps yang perlu dimasukkan secara manual. Derajat keempat, prolaps yang tidak dapat dimasukkan kembali. Nah, jadi hemoroid atau yang biasa dikenal juga dengan wasir atau ambelian adalah pelebaran dan inflamasi dari plexus arteri vena di saluran anus yang berfungsi sebagai katup untuk mencegah inkontinensia flatus dan cairan. Nah, hemoroid ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu hemoroid interna dan hemoroid eksterna, berdasarkan letaknya dari garis mukokutan atau garis dentata. Hemoroid eksterna timbul dari pelebaran dan inflamasi vena subkutan di bawah atau di luar garis dentata, dan hemoroid interna timbul dari dilatasi vena submukosa di atas garis dentata. Jadi dalam sebuah implementasinya, sebagian besar pasien tanpa gejala. Pasien diketahui menderita hemoroid secara kebetulan pada waktu pemeriksaan untuk gangguan saluran cerna bagian bawah yang lain, waktu endoskopi atau kolonoskopi atau teropong usus besar. Yang pertama, kita akan merincikan sebuah penyebab dari faktor risikonya. Pertama, keturunan. Ada sebuah dinding pembuluh darah yang tipis dan lemah, jadi sudah adanya genetika. Kedua, anatomi. Di sini ada sebuah vena daerah anorektal tidak mempunyai katup dan plexus hemorrhoidalis. Kurang mendapat sokongan otot atau fasih sekitarnya. Yang ketiga, pekerjaan. Orang yang harus berdiri ataupun duduk lama atau harus mengangkat barang berat mempunyai predisposisi untuk hemoroid. Keempat, umur. Jadi umur juga termaksud. Jadi ada masuk. Jadi tergolong juga dalam sebuah penyebab. Pada umur tua timbul degenerasi. Degenerasi dari seluruh jaringan tubuh otot sphincter menjadi tipis dan atonis. Itu.
Selanjutnya nomor 5, endokrin. Itu penyebabnya. Misalnya pada wanita hamil ada dilatasi vena ekstremitas anus ataupun sekresi hormon relaksin. Nah, itu dia. Keenam, mekanis. Semua keadaan yang mengakibatkan timbulnya tekanan meninggi dalam rongga perut, ya kan? Misalnya pada penderita hipertrofi prostat. Ketujuh, fisiologis. Bendungan pada peredaran darah portal. Bisa dapat kita contohkan pada derita dekompensasio cordis ataupun sirosis hepatik. Hepatik. Yang terakhir, nomor 8, radang bisa menjadi penyebab atau faktor penting yang menyebabkan vitalitas jaringan di daerah berkurang. Ternyata faktor psikohemoroid banyak sehingga sukar bagi kita untuk menentukan penyebab yang tepat bagi setiap khususnya. Gejala dan tanda hemoroid yang paling sering ditemukan adalah perdarahan lewat dubur, nyeri, pembengkakan atau penonjolan di daerah sekitar dubur, sekret atau keluar cairan melalui dubur, rasa tidak puas waktu buang air besar, dan rasa tidak nyaman di daerah sekitar dubur. Nah, perdarahan ini umumnya merupakan tanda utama pada penderita hemoroid interna akibat trauma oleh feses yang keras. Gejala lain yang sering muncul adalah sensasi prolaps jaringan. Hemoroid interna yang sudah mengalami prolaps dapat disertai inkontinensia fekal ringan, keluarnya lendir, sensasi kepenuhan perianal, dan iritasi kulit perianal yang dapat menimbulkan rasa gatal yang dikenal dengan pruritus anus dan disebabkan oleh kelembapan yang terus-menerus serta rangsangan mukus. Nah, rasa nyeri itu jarang terjadi pada hemoroid interna dibandingkan dengan hemoroid eksterna. Kalau hemoroid eksterna, dia lebih cenderung dikaitkan dengan rasa sakit atau rasa nyeri karena aktivasi persarafan perianal yang diakibatkan oleh trombosis. Pendarahan juga dapat terjadi jika ulserasi berkembang dari nekrosis hemoroid trombosis dan darah ini cenderung lebih gelap dan lebih menggumpal daripada perdarahan dari hemoroid interna. Selain itu, pendarahan hemoroid yang berulang juga dapat berakibat timbulnya anemia berat. Yang pertama ada derajat 1 dan derajat 2 yang perlu dilakukan. Pertama, terapi yang diberikan berupa terapi lokal dan himbauan tentang perubahan pola makan. Dianjurkan untuk banyak mengonsumsi sayur-sayuran dan buah yang banyak mengandung air. Itu ada kandungan mineral atau kandungan yang water, kandungan tinggi water. Hal ini untuk memperlancar buang air besar sehingga tidak perlu mengejan secara berlebihan. Itu dia. Jadi bisa juga dapat pemberian obat melalui anus, suppositoria, dan salib anus diketahui tidak mempunyai efek yang berarti kecuali sebagai efek anestesia. Ada berbagai macam tindakan operasi. Ada yang mengikat pangkal hemoroid dengan gelang karet agar hemoroidnya nekrosis dan terlepas sendiri. Ada juga menyuntikkan sclerosing agen agar timbul jaringan parut. Dan juga bisa dilakukan fotokoagulasi inframerah, elektrokoagulasi dengan arus listrik, bisa juga, ataupun pengangkatan langsung hemoroid dengan memotong dengan pisau bedah. Hemoroid interna dan hemoroid eksterna didiagnosa dengan membuat inspeksi pemeriksaan digital, melihat langsung melalui anoskop ataupun proktoskop. Nah, selanjutnya adalah pencegahan hemoroid. Pencegahan hemoroid dapat dilakukan dengan mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya hemoroid, yaitu dengan minum yang cukup. Kebiasaan malas minum tidak hanya akan membuat hemoroid, tetapi ginjal juga lama-kelamaan akan dapat terganggu oleh karena kurangnya cairan dalam tubuh. Usahakan minum yang cukup, imbangi dengan olahraga,
sehingga perut tidak mual saat minum air putih. Nah, makan makanan yang banyak mengandung serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Makanan yang banyak mengandung serat juga akan memberikan manfaat mengurangi penyerapan lemak sehingga kolesterol menjadi aman. Dengan minum air putih yang banyak dan makan makanan yang berserat dapat mempermudah defekasi. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan banyak melakukan olahraga seperti jalan kaki, tidak duduk terlalu lama dan tidak berdiri terlalu lama, serta istirahat yang cukup. Sekian pembahasan dari kelompok 5 mengenai hemoroid. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.